dulu kita ya, nyanyi lagu nasional ya. Dari Sabang sampai Merauke, oke? Dua, dua, tiga, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, semangat kali nyanyinya ya. Oke, sebelum belajar, karena kita adalah orang yang beragama dan bertuhan, kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Ayah Indah maju silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan ya Tuhan yang kita berdoa sekali yang surga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar Tuhan. Tuhan berkat Tuhan bagi kami yang telah belajar kami dan membimbing kami sampai saat ini. Dan juga Tuhan minta kedua orang akan Tuhan berdoa umur panjang sehat selalu agar bisa memberikan kami anak-anaknya. Dan juga Tuhan terima kasih Tuhan atas nama kasih sudah diberikan kini sampai selama-lamanya. Ampun Tuhan dan manusia yang telah berbuat dosa, ampunilah dosa-dosa kami yang kami saja melakukan saja. Tuhan Yesus diberikan amin. Amin. Oke, terima kasih ya Indah. Oke, sebelumnya Miss mau tanya, siapa di sini yang tidak hadir? Ada temannya nggak hadir? Siapa? Yuli. Ada tahu kabar Yuli? Yuli kenapa? Sakit? Iya sakit. Oke, kita doakan semoga Yuli yang cepat sembuh ya. Oke, baiklah. Karena kelas kita juga sudah rapi, sudah bersih. Kita mulai pembelajaran kita ya. Oke, sebelumnya Miss mau tanya, kita belajar apa hari ini? Iya, kita belajar hari ini tentang warisan budaya dan kearifan lokal. Ayo dulu kasih tepuk tangan untuk kita ya. Kita belajar tentang warisan budaya dan kearifan lokal. Oke, sekarang Miss akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mau ngapain sih belajar warisan budaya itu sama kearifan lokal itu? Yang pertama, kalian semua nantinya setelah pembelajaran ini mampu mengerti apa itu arti budaya. Yang kedua, kalian mampu akan menjelaskan pengelompokan yang dilakukan oleh UNESCO untuk warisan budaya. Berikutnya, mampu menjabarkan cara melestarikan warisan budaya. Baru yang terakhir, mampu menjelaskan ciri, fungsi, dan contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Oke, sekarang pertanyaan Miss untuk anak 6C semua. Apa itu warisan budaya? Apa itu budaya? Ayo, siapa? Oke, coba Mika, apa itu budaya? Oke, katanya budaya itu adalah warisan atau adat istiadat yang sudah diturunkan turun-temurun. Oke, kita lihat. Ternyata jawaban Mika persis dengan apa yang ada di PPT. Coba dulu kita beri tepuk tangan yang beri. Jadi Miss akan jelaskan apa itu budaya. Budaya adalah adat istiadat atau kebiasaan dari sekelompok masyarakat yang sudah diturunkan dari atau digariskan dari turun-temurun. Yang artinya bahwa budaya itu harus pertama dulu, kalau budaya itu harus ada sekelompok masyarakatnya, sudah sekelompok masyarakatnya, dan budaya itu
sudah diturunkan dari orang dulu ke dulu hingga sampai sekarang, hingga ke generasi sekarang. Dan warisan budaya itu juga segala bentuk peninggalan. Nah, contoh warisan budaya yang bentuk peninggalan itu, contohnya kita kasih dulu contohnya, nggak usah jauh-jauh kita ke Jawa atau kemana-mana. Contohnya, ulos. Ulos udah ada sejak kapan? Nah, kata si Leonora udah ada sejak dulu-dulu nih. Nah, orang dulu-dulu lah atau nenek moyang kita lah yang mewariskan ulos itu hingga ada sampai sekarang. Sudah. Jadi ulos itu juga memiliki sejarah. Sejarahnya kayak mana, Miss? Dulu mungkin ceritanya ulos itu dulunya dipakai hanya untuk adat istiadat atau tidak boleh dipakai oleh orang-orang biasa, harus tetua-tetua adat. Seperti itu contohnya. Berikutnya memiliki nilai sosial. Nah, biasanya ulos itu dipakai untuk acara pesta, acara orang meninggal, acara orang menikah, dan ulos itu biasanya dimaknakan dengan menyelimuti tubuhnya. Itu artinya ulos itu ungkapan kasih sayang, seperti itu dia. Oke, berikutnya Miss mau tanya. Jadi yang termasuk warisan budaya di Indonesia itu apa aja dia? Warisan budaya yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya itu misalnya pakaian adat. Itu kan warisan budaya kan? Warisan budaya. Berikutnya apa lagi? Iya, rumah adat kata si Putri. Apa lagi? Makanan. Apa lagi? Iya, senjata tradisional kata siapa? Kata si Francisco, tarian tradisional. Ada lagi apa? Alat musik tradisional. Ya kan? Jadi warisan budaya Indonesia ini banyak kali, nggak hanya satu macam. Nggak hanya satu macam. Misalnya Indonesia itu hanya warisan budayanya pakaian adat. Enggak, jadi warisan budaya itu ada banyak. Di setiap provinsi, di setiap daerah pasti punya pakaian adat, pasti punya bahasa daerah sendiri. Contohnya kita pergilah ke Jakarta. Di Jakarta itu biasanya mayoritasnya apa? Suku Betawi. Jadi suku Betawi ini ada pakaian adatnya, ada acara adatnya seperti itu. Jadi kalau kita pergi ke daerah Jakarta, jangan kita paksakan pula orang Jakarta harus sama seperti kita orang Batu ini. Misalnya pergi ke Jakarta, paksa orang itu pakai ulus, nggak bisa ya. Kita harus menghargai semua keberagaman. Berikutnya, jenis warisan budaya. Nah, agar tidak punah atau tidak diakui atau diklaim oleh negara lain, maka Indonesia mendaftarkan warisan-warisan budaya itu ke dalam organisasi dunia, yaitu UNESCO. UNESCO merupakan salah satu bagian dari organisasi PBB. Jadi Miss mau tanya dulu, PBB itu apa kepanjangannya? Iya, coba dulu Gabriel. Iya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tepuk tangan dulu untuk Gabriel. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi UNESCO yang ini dia dikhususkan atau dibuat di satu bidang itu, di bidang budaya, pengetahuan dan pendidikan. Jadi UNESCO ini bergerak di bidang budaya, pengetahuan dan pendidikan. Nah, itulah UNESCO. PBB ini masih banyak lagi organisasinya, tapi kita hanya membahas tentang UNESCO. UNESCO ini hanya bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Berikutnya, nah kita masuk jenis warisan budaya. UNESCO, jadi UNESCO itu mengelompokkan jenis warisan budaya Indonesia itu ada 2.
warisan budaya Bunda. Nah, warisan budaya Bunda itu adalah peninggalan yang dapat kita lihat dengan mata dan dapat disentuh dengan tangan. Contohnya di situ apa? Candi. Candi ya. Contohnya candi. Candi itu kita bisa apa? Kita bisa lihat. Bisa kita datangi? Bisa. Bisa kita sentuh? Bisa. Bisa. Yang berikutnya kita ke museum. Kalau di museum itu pasti banyak barang-barang apa? Barang-barang apa? Iya, kata si Gabriel, barang-barang bersejarah. Gak hanya di museum itu gak hanya tentang kedatangan barang-barang kedatangan rakyat Belanda, barang-barang kedatangan rakyat Inggris, enggak. Jadi di museum ini ada banyak. Jadi di museum itu ada juga khusus dia yang misalnya tentang ada yang pernah ke museum Kota Pematang Siantar masuk ke dalamnya. Nah, dan nanti kapan-kapan kita ke situ ya. Jadi di dalam museum Kota Pematang Siantar itu Kabupaten Maluku itu di sana ada dia di situ alat musiknya, ada dia piring-piring zaman-zaman dulu, berikutnya ada dia pakaian adat. Nah, di museum itulah. Yang berikutnya apa lagi warisan budaya Benda? Apa itu? Rumah adat. Rumah adat kayak mana rupanya? Bisa dilihat, bisa ditempati. Kalau kita ke Danau Toba kan masih banyak kan rumah-rumah adat kan, rumah bolon masih dipakai kan sampai sekarang. Iya, apalagi kalau kita datang ke Samosir pasti masih dipakai di sana. Berikutnya kita masuk warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya tak benda ini yaitu peninggalan berupa praktik, keterampilan, ekspresi, dan pengetahuan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Oke, yang pertama contohnya itu apa? Ada ini upacara adat. Jadi upacara adat ini diapain? Ini upacara adatnya dari daerah Bali. Namanya itu prosesi adat Ngaben. Ngaben. Itu dari Bali. Kenapa dia termasuk warisan budaya tak benda? Karena ini pengetahuan yang diwariskan oleh nenek moyang. Jadi mungkin orang Bali itu dulunya kalau meninggal itu harus orang Toraja beda lagi. Toraja mungkin ketika dia sudah pulang meninggal dipajang seperti itu. Yang berikutnya ada tari saman. Tari saman ini merupakan keterampilan. Menari keterampilan tidak? Kemarin kita sudah menari kan waktu hari Tugu, tarinya tari Simalungun. Nah, tarian itu juga termasuk budaya tak benda karena itu menampilkan keterampilan. Berikutnya ada apa itu? Iya, pencaksilat. Pencaksilat itu yang pertama yaitu mewariskan keterampilan. Nah, kalau bela diri itu ada nggak keterampilannya? Ada keterampilan cara kuda-kudanya kayak mana, keterampilan menangkisnya kayak mana. Dan ini juga Pancasilat ini juga sudah diwariskan dari nenek moyang. Nah, mungkin orang Betawi dulu kalau mau kemana-mana atau berjaga-jaga mungkin dilihatnya kan macan takut dari gerakan macan ini bisa ternyata melindungi diri. Terciptalah dia yang namanya pencaksilat. Berikutnya, nah, cara melestarikan warisan budaya. Kita perlu melestarikan budaya kita yang ada di Indonesia
ini tujuannya adalah agar anak-anak kita nantinya dapat menikmati keindahan budaya itu sendiri. Contoh misalnya, kita tahu kan dinosaurus itu kayak mana kan? Kita tahu dinosaurus itu. Tapi kita lihat dia secara langsung nggak pernah, atau kita sentuh nggak pernah kan? Nggak pernah, hanya lihat di TV kerangka-kerangka dinosaurus, bentuk-bentuk dinosaurus. Karena dinosaurusnya apa? Sudah punah. Nggak ada lagi dinosaurus sekarang. Dilihat di mana-mana nggak ada. Nah, maka dari mana itu biar tujuannya biar nggak punah lah budaya itu sama kayak dinosaurus tadi. Makanya dia tujuannya itu biar bisa ke generasi selanjutnya. Misalnya contohnya si Kenzo lah kita contohkan. Si Kenzo ini nanti punya anak, sudah anaknya ini ada, berarti cucunya si Kenzo lah kita bilang, cucunya si Kenzo. Cucu si Kenzo. Terus satu hari si Kenzo ini belajar lagi sekolah tentang warisan budaya. Jadi gurunya bilang warisan budaya dari Batak Toba ada warisan yang namanya ulos. Tapi karena ulos sudah punah, dia nggak tahu bentuknya kayak mana, pakai apa, dan itu ngapain, filosofinya kayak mana, dia nggak tahu lagi. Karena ulos sudah punah, dia hanya bisa melihat dari internet, dari gambar. Kalau begitu langsung dia nggak bisa lagi. Jadi makanya untuk itu kita perlu melestarikan budaya. Adapun cara kita melestarikan budaya itu yang pertama kita harus mengenal dan mempelajari terlebih dahulu budaya kita sendiri. Kayak mana kita mau menunjukkan budaya kita ke orang lain padahal kita sendiri tidak tahu budaya. Contohnya misalnya Cinderella, bikinlah Cinderella ke Sulawesi, bikinlah dia. Di sana Cinderella, kami di Sumatera Utara khususnya di Pematang Siantar, kami itu ada namanya suku Batak. Jadi di suku Batak ini kami punya ulos. Terus ditanya kawannya yang orang Sulawesi ini, ulos itu dipakai untuk apa? Tapi dia sendiri nggak tahu. Nah, sama aja dengan nol. Jadi sebelum kita mau mempertunjukkan budaya kita dengan orang lain, terlebih dahulu kita harus mengetahui budaya. Yang berikutnya, menggunakan produk budaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh produk budaya yang kita gunakan di sekolah ini dan setiap hari Kamis kita gunakan yaitu batik. Bukan baju juga batik. Batik merupakan warisan budaya. Jadi untuk itulah tiap hari Kamis kita disuruh pakai baju batik, gurunya pakai baju batik, siswanya pakai baju batik. Biar apa? Biar orang-orang seluruh misalnya orang-orang turis datang ke sini. Jadi warisan Indonesia itu inilah dia cantik ya, batik itu dipakai juga anggur-anggur, cantik. Itulah dia. Digunakan produk budaya dari kehidupan sehari-hari. Selain batik, apa lagi yang bisa kita gunakan? Selain ulos, ada apa lagi? Kain tenun misalnya kita pakai. Jadi kalau kita lihatlah, pergilah kita ke Samosir misalnya. Kalau kita di khususnya di daerah Silalahi kan ada tempat wisata tuh, ada tempat wisata. Jadi di sana pasti mereka selalu menunjukkan si gale-gale, ulos yang dipakaikan. Nah, itu salah satunya untuk melestarikan budaya. Biar orang juga tahu, oh ininya budaya orang Batak itu. Oh ininya pakai si gale-gale itu. Nah, itulah dia. Yang berikutnya, memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya. HP kita itu bisa kita gunakan untuk mempromosikan budaya. Misalnya kita buat poster kan, kita buat poster warisan budaya yang berasal dari suku Haro. Kita buatlah dia ada makanannya, ada apanya. Kalau kita posting ke media sosial, hanya satu orang yang melihat,
juga kan ramai orang, bisa sampai 1000-an atau bisa sampai jutaan. Nah, itulah salah satu juga cara kita melestarikan budaya. Yang berikutnya, yang terakhir, mengikuti kegiatan budaya. Nah, misalnya kalau diajaklah misalnya contoh, ayo dulu ke pesta adat sana yuk Leonora, kita lihat dulu ada acara orang meninggal. Jangan langsung bilang, nggak mau aku, bosan. Dari situ kita harus belajar, kita ikuti, kita lihat, oh kayak gini ternyata, oh kayak gini, oh kayak gini. Itulah mengikuti kegiatan budaya. Berikutnya ada kearifan lokal. Kearifan lokal berasal dari kata kearifan dan lokal. Kearifan artinya kecendikiaan atau kebijaksanaan. Sedangkan lokal artinya setempat atau wilayah setempat. Jadi kearifan lokal yaitu nilai atau pandangan, pengetahuan, kehidupan masyarakat di suatu daerah terhadap tempat tinggalnya sendiri. Ini juga kearifan lokal ini bisa juga dibilang dengan kebiasaan. Contoh misalnya si Putri pergilah dia ke daerah Karo. Pasti berbeda kan? Pasti berbeda di daerah Pematang Siantar dengan daerah Karo. Tata budayanya atau kebiasaannya di sana berbeda kan? Berbeda. Itulah dia yang dinamakan dengan pandangan kehidupan. Berikutnya kita masuk ke ciri-ciri kearifan lokal. Nah, ciri-ciri kearifan lokal ini ada 4. Yang pertama, secara berulang-ulang lagi kita kembali diwariskan secara turun-temurun yang sudah ada sejak lama di wilayah tersebut. Contohnya ini misalnya si Putra pergilah dia ke daerah Jawa Timur. Kuliahlah di daerah Jawa Timur. Sudah pasti dia tinggal di suatu wilayah. Kita misalkanlah dia di wilayah orang yang bersuku Sunda. Jadi di wilayah itu ada yang namanya peraturan, misalnya kalau jam 12 malam nggak boleh lagi keluar atau maghrib. Dan orang setempat yang datang ke tempat itu harus menaatinya, karena itu sudah diwariskan dari orang dulu lah di tempat mereka. Yang berikutnya, mampu bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, kearifan lokal ini harus mampu bertahan di tengah-tengah modernisasi dunia sekarang. Mampu nggak kearifan lokal ini tetap menjaga kelestarian budayanya, atau terikutnya dia harus bawaan dari modernisasi? Bisa aja yang positifnya terbawa atau yang negatifnya jadi diserap. Nah, itulah maksudnya. Berikutnya, mampu memberikan arah perkembangan budaya. Nah, yang artinya kearifan lokal ini, kalau misalnya orang dulu misalnya makan pakai tangan, ketika dilihat di sana budayanya udah bisa makan pakai sendok, kita coba lagi. Nah, itulah dikembangkan, dicoba lagi pakai sendok misalnya. Nah, seperti itulah dia mampu memberikan arah perkembangan budaya yang dulunya primitif ke arah yang lebih modern. Yang berikutnya, dapat menyatukan unsur-unsur budaya asli dan luar. Nah, kearifan budaya ini dapat menyerap hal yang positif. Contoh misalnya menyerap hal yang positif, kita misalnya budaya itu mempromosikan. Kalau yang negatifnya apa? Kalau budaya dari luar, contoh kita lihat di Bali, kan banyak orang turis kan, banyak orang turis. Orang turis ini kan pakaiannya kan pendek-pendek. Nah, itu lagi dibilang mampu nggak budaya itu kita mempertahankan pakaiannya yang sakral, yang sopan, atau diserapnya pakaian yang pendek-pendek seperti itu. Berikutnya, kearifan lokal memiliki fungsi. Yang pertama, membantu melestarikan tradisi dan adat istiadat suatu wilayah sehingga identitas budayanya tetap terjaga. Yang kedua, mendukung
menjadi sumber ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berikutnya menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat setempat, yang artinya tidak boleh suka-suka di daerah itu. Ada hukumnya, ada tata caranya, ada aturan kehidupannya di wilayah itu. Yang berikutnya menangkal pengaruh buruk dari globalisasi. Itu yang tadi sudah kita lihat di Bali, banyak orang turis kan datang, kan bisanya tetap dilestarikan yang kearifan lokal yang bukan dari orang dulu, karena atau karena kedatangan orang turis itu kita seraplah hal yang negatif itu dari orang luar itu, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang kurang mengerti dari materi yang disampaikan? Jelas? Jelas. Oke, sebelum kita mengerjakan ada nanti soal LKPD, kita main games dulu. Kayaknya semuanya kalau main games senang lah ini kan semuanya. Oke, jadi kita mau main games. Jadi di sini sudah mistempelkan setiap pertanyaan. Sudah mistempelkan setiap pertanyaan. Nah, masuk dulu ke kelompok yang sudah Miss bagi. Ayo. Ayo, masuk dulu ke kelompoknya. Ayo. Dengan tertib. Oke. Kelompok sebelah sini ke sini, kelompok yang sebelah sana ke sini.
dijawab sama sekali. Jawaban dari kelompok ini benar. Punya salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan, yaitu ini terbalik ya. Sini jawabannya UNESCO, sini jawabannya juga UNESCO. Dua-duanya benar, oke? Punya kearifan lokal. Sepertinya mereka nggak ada jawabannya. Ini kelompok ini benar. Tiga contoh warisan budaya tak benda. Mereka benar, kalian juga benar. Yang berikutnya, tujuan dari pelestarian budaya. Benar. Mereka juga benar. Oke, jadi kita sudah bisa menyimpulkan kan kelompok mana yang menang. Jadi untuk games pengetahuan tentang warisan budaya dan kearifan lokal, yang menang adalah kelompok Gabriel. Oke, sekarang kita kembali ke tempat. Nah, biar kita lebih semangat lagi. Ayo mulai berdiri yuk. Kita fokus semangat dulu. Ayo. Ayo berdiri semuanya yuk. Ayo semua berdiri yuk. Ayo. Oke. Semuanya ya. Kamu semangat. Oke, silahkan duduk semuanya. Oke. Sekarang kita akan menonton video pembelajaran tentang warisan budaya. Oke? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang warisan budaya Indonesia. Warisan budaya. UNESCO, organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya, mengelompokkan warisan budaya ke dalam dua kategori, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya berupa benda yang bisa dilihat dan diraba. Contoh warisan budaya benda. Contoh warisan budaya benda adalah sebagai berikut: Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, dan Taman Nasional Lawrence. Warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak dapat dipegang seperti konsep, teknologi, pengetahuan, keterampilan, praktik, atau seni. Contoh warisan budaya tak benda. Contoh warisan budaya tak benda adalah sebagai berikut: keris, pertunjukan wayang, batik, angklung, tari saman, tari tradisional Bali, noken, kapal pinisi, dan pencak silat. Mengapa keris dan batik termasuk budaya tak benda? Padahal keduanya bisa dilihat dan disentuh. Ternyata yang dianggap sebagai warisan budaya adalah seni atau pengetahuan dalam membuat keris dan batik yang diturunkan secara turun-menurun dari nenek moyang kita.
Begitu juga dengan angklung, kapal pinisi, juga noken. Warisan budaya tak benda ini bisa hilang jika ilmu, pengetahuan, seni, atau keterampilan tersebut tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya. Cara menjaga kelestarian warisan budaya Indonesia. Berikut adalah cara menjaga kelestarian warisan budaya Indonesia. 1. Mengenali budaya. Hal ini bisa dilakukan dengan aktif mempelajari suatu budaya tertentu dengan terlibat dalam aktivitas atau komunitas kebudayaan. 2. Memperkenalkan budaya. Budaya perlu diperkenalkan supaya semakin banyak orang tahu dan tertarik untuk ikut melestarikannya. Misalnya mengajarkannya pada orang-orang sekitar. 3. Memperkenalkan budaya ke luar negeri. Kita tidak perlu pergi ke luar negeri supaya budaya kita bisa dikenal di sana. Cukup menggunakan sosial media yang bisa diakses masyarakat di seluruh dunia. 4. Bangga pada budaya kita. Kebanggaan dan kecintaan akan mendorong kita untuk menjaga budaya. Jadikan budaya sebagai identitas kita sebagai warga Indonesia. 5. Memilah kebudayaan asing. Gencarnya globalisasi yang memasukkan banyak budaya baru secara tak langsung ikut mengikis keberadaan budaya kita. Oleh karena itu, kita perlu memilah setiap budaya yang masuk ke Indonesia. Demikian penjelasan tentang warisan budaya Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, Cek. Apa akibatnya kalau kita tidak menaati peraturan? Oke, sudah ditonton kan videonya? Nah, jadi Miss punya soal untuk kita kerjakan, ya. Nanti ini Miss bagi berkelompok karena kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini kan ada warisan budaya benda adalah, nanti jelaskanlah apa warisan budaya benda. Yang berikutnya warisan budaya tak benda adalah, jelaskanlah warisan budaya tak benda. Nah, di sini ada budaya benda dan budaya tak benda. Nah, nanti ini gambarnya ditempel, ya, ditempel. Nanti penjelasannya juga ditempel. Jadi ini nanti ditempel, dilipat 2 dia. Dilipat 2 nanti ditempel di sini. Nanti di sini ada. Oke? Oke. Coba dulu dikeluarkan alat-alatnya, ayo.
misalnya kayak gini. Coba sini Rian. Rian, bentar ya. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Mana penjelasan ini? Upacara adat. Upacara adat ini apa? Warisan budaya benda atau tak benda? Ini upacara adat ini warisan budaya benda atau tak benda?
mau tanya sekali lagi. Ada yang belum mengerti tentang materi kita hari ini? Jadi, warisan UNESCO membagi dua jenis warisan budaya. Warisan apa?